Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya akan membahas buku yang kedua yaitu Learning Management System oleh Roy Simmons. Learning Management System Choosing the Right Path for Your Organization. Saya Rizna Nurfala dengan NIM 230731618350. Pertama itu alasan saya memilih buku ini karena buku ini mencakup pembahasan mengenai sistem manajemen yang cukup menarik dan mudah dipahami. Selain itu juga terdapat banyak kegunaan dalam menerapkannya dan juga menjadikan buku ini sebagai panduan. Kemudian poin penting yang pertama itu about LMS atau Learning Management System yang disingkat LMS ini merupakan perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk memfasilitasi pengiriman kursus online, tatap muka, campuran, baik dalam lingkungan akademik maupun di luar di dunia bisnis. Kemudian poin penting yang kedua itu ada types of LMS development and common features. Tipe-tipe LMS ini nih, LMS pertama itu ada LMS komersial, di mana model LMS ini berperangkat lunak yang memiliki kepemilikan atau dilisensikan. Kemudian yang kedua itu ada open source LMS. Open source LMS ini model yang membuat siapapun yang mengaksesnya itu dapat memodifikasi atau meningkatkan perangkat lunak. Kemudian yang ketiga itu ada berbasis cloud, di mana di sini menyediakan layanan kepada organisasi yang memungkinkan mereka untuk mengakses LMS sesuai permintaan tanpa perlu banyak berinvestasi dalam menyiapkan infrastruktur teknologinya. Kemudian pada poin penting yang kedua itu ada stakeholders and usability. Stakeholders itu merupakan mereka yang menggunakan LMS untuk kepentingan tertentu. Adanya kegunaan LMS untuk melihat sejauh mana suatu produk dapat digunakan oleh penggunanya atau seberapa efisien penggunaan LMS ini pada penggunanya. Kemudian usability atau kegunaan itu bisa dirasakan seberapa teknologi ini bermanfaat untuk mendukung pengguna dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Kemudian yang kedua itu ada LMS Evaluation and Selection. Pada bagian ini diperlukan adanya diperlukan adanya seleksi. Sebelum menyeleksi, stakeholders itu akan mengevaluasi pilihan LMS sehingga dapat menjadi solusi bagi institusi untuk mencari perangkat lunaknya yang baru. Kemudian yang ketiga itu ada implementation and transition. Implementasi dan transisi LMS di mana dibentuk komite stakeholders yang akan mengevaluasi alternatifnya. Kemudian selanjutnya itu ada contoh kehidupan dalam sehari-hari. LMS bisa menjadi alternatif yang baik dalam pembelajaran. Platform ini dapat memberikan kemudahan dalam mengakses materi yang diinginkan dengan efektif, dan kemudian LMS juga dapat digunakan kapanpun secara fleksibel. Kemudian keterkaitan di dalam fasilitas pembelajaran. Buku ini menyajikan pemahaman yang cukup baik yang dapat diakses untuk pembelajaran secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua itu ada peningkatan performa. Pemahaman terkait LMS diterapkan dan memungkinkan adanya kemajuan sehingga dapat menjadi bahan peningkatan performansinya. Sekian dari saya, terima kasih.